terpidana kasus hak tagih atau pengalihan hak tagih Cesi Bank Bali Joko Chandra diserahkan Bareskrim Polri ke Kejaksaan Agung. Indonesia Corruption Watch atau ICW mengapresiasi langkah Polri menangkap Joko Chandra, namun tetap mendesak Polri untuk terus membuka siapa saja yang berperan membantu pelariannya. Jumat kemarin, Bareskrim Polri menyerahkan terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra ke Kejaksaan Agung. Eksekusi Joko Chandra merupakan wewenang Korps Adiaksa. Untuk selanjutnya, pemeriksaan Joko Chandra ditempatkan di cabang Rutan Salemba di Bareskrim Polri. Yang bersangkutan dititipkan di Rutan cabang Salemba yang ada di Mabes Polri. Ini juga tentunya memudahkan bagi Bareskrim Polri untuk melanjutkan penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saudara Joko Chandra yang terkait dengan surat jalan, rekomendasi, dan juga kemungkinan yang pernah saya sampaikan lidik terkait dengan adanya aliran dana. Sementara itu, Komisi Hukum DPR mengapresiasi penangkapan Joko Chandra oleh Polri. Selain mengapresiasi kinerja Polri, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKB, Jasilul Fawait, yang juga merupakan wakil ketua MPR ini, mengingatkan dua hal lainnya. Yakni proses hukum oleh kepolisian dan kejaksaan akan diperhatikan oleh publik secara luas. Selain itu, masih ada buron atas kasus hukum lainnya yang perlu segera ditangkap oleh penegak hukum di Indonesia. Saya menyampaikan apresiasi kepada Kapolri, Kabar Reskrim, dan seluruh jajarannya yang telah berhasil menangkap Joko Chandra. Tentu proses selanjutnya agar proses berikutnya dapat dilakukan secara terbuka sehingga bisa terang benderang dan publik menunggu kerja aparat penegak hukum selanjutnya terhadap Joko Chandra sehingga kepercayaan publik kepada jajaran penegak hukum pulih kembali. Apresiasi kinerja Polri yang berhasil menangkap Joko Chandra juga datang dari Indonesia Corruption Watch atau ICW. Meski demikian, ICW juga mendesak penegak hukum menggali informasi lebih lanjut soal pihak-pihak yang membantu pelariannya. Menurut ICW, banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan kepolisian untuk mengusut tuntas sejumlah kasus yang terkait Joko Chandra, termasuk mendorong Kejaksaan Agung mengevaluasi kinerja tim eksekutor pemburu Joko Chandra, serta menelusuri potensi aliran dana terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari saat bertemu buronan tersebut. Misalnya pada kepolisian, bagaimana lembaga kepolisian harus berani membuka kemungkinan untuk menetapkan tersangka Joko Chandra atas dugaan memalsukan surat-surat saat yang bersangkutan mendapatkan surat jalan dari Bareskrim Polri ketika pelariannya beberapa waktu lalu di Indonesia. Selain dari itu juga kepolisian juga harus berani membuka celah untuk melihat lebih jauh apakah ada petinggi Polri lagi yang terlibat dalam pelarian Joko Chandra ini. Joko Chandra yang tinggal di luar negeri sejak tahun 2009 lalu bisa ditangkap setelah membuat berbagai kehebohan terkait permohonan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Polisi sudah mengamati Joko Chandra sekitar 1 hingga 2 minggu sebelum menangkapnya di sebuah apartemen di Malaysia. Polisi di Raja Malaysia yang pertama menangkap Joko Chandra untuk kemudian diserahkan kepada Polri. Tim Liputan, Kompas TV.